Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uswatun Nur Hasana, NPM 24260007, Prodi PIAUD. Saya Vivi Karisma Putri, NPM 24260001 dari Prodi PIAUD. Saya Hafsah Imtiaz, NPM 24260002 dari PIAUD. Saya akan menjelaskan materi tentang memahami hakikat manusia dan peradaban. Yang pertama, mengemukakan hakikat peradaban. Peradaban adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan tingkat kemajuan sosial, budaya, dan ekonomi suatu masyarakat. Istilah ini sering digunakan untuk merujuk pada suatu periode dalam sejarah manusia, saat mereka telah mencapai tingkat kemajuan yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan mereka. Ciri-ciri peradaban memiliki ciri-ciri yang dapat diidentifikasi. Salah satu ciri utama adalah sistem tulisan. Ciri lain dari peradaban adalah seni arsitektur yang megah. Contohnya adalah piramida Giza di Mesir kuno, yang merupakan bukti kehebatan teknologi dan organisasi sosial pada masanya. Yang kedua, manusia sebagai yang beradab dan masyarakat beradab. Manusia sebagai makhluk beradab memiliki pengertian bahwa pribadi manusia itu memiliki potensi untuk berlaku sopan, berakhlak, dan berbudi pekerti. Manusia yang beradab mampu menyeimbangkan antara cinta, rasa, dan karsa untuk berbuat suatu kebaikan. Manusia selain makhluk individu juga disebut sebagai makhluk sosial. Manusia membentuk persekutuan hidup, yaitu masyarakat. Manusia beradab pasti berkeinginan untuk membentuk masyarakat beradab, yang sekarang populer disebut dengan masyarakat madani atau masyarakat sipil, civil society, atau masyarakat yang beradab. Masyarakat adab pada dasarnya merupakan keinginan yang tulus dari manusia sebagai makhluk beradab. Masyarakat madani merupakan konsep yang dibentuk dari proses sejarah yang panjang dan memerlukan konsep yang dibentuk dari proses sejarah yang panjang dan memerlukan perjuangan yang terus-menerus. Apabila dikaji, masyarakat di negara yang maju sudah bisa dikatakan sebagai masyarakat madani. Mereka sudah memenuhi hal-hal seperti terpenuhnya kebutuhan dasar individu, keluarga, kelompok dalam masyarakat. Yang kedua, berkembangnya modal manusia dan yang kondusif bagi terbentuknya kemampuan melaksanakan tugas-tugas kehidupan yang terjalin kepercayaan dan relasi sosial antar kelompok. Yang ketiga, adanya diskriminasi dalam berbagai bidang pembangunan. Yang keempat, adanya hak, kemampuan, dan kesempatan bagi masyarakat serta lembaga-lembaga swadaya untuk terlibat dalam berbagai forum di mana isu-isu kepentingan bersama kewajiban publik dapat dikembangkan. Yang kelima, saling menghargai perbedaan antar budaya dan saling percaya. Yang keenam, pemerintahan yang memungkinkan lembaga-lembaga ekonomi, hukum, dan sosial berjalan secara produktif dan keadilan sosial. Bagaimana masyarakat Indonesia untuk menuju masyarakat madani? Maka sudah menjadi kewajiban seluruh masyarakat Indonesia untuk ikut serta ambil peran dalam usaha bersama bangsa untuk mewujudkan masyarakat peradaban yang madani. Karena terbentuknya masyarakat madani adalah bagian dari mutlak dari wujud cita-cita kenegaraan, yaitu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam artikel manusia sebagai makhluk beradab dan masyarakat adab, selanjutnya itu C sebagai makhluk yang beradab. Manusia merupakan makhluk yang mempunyai akal, jasmani dan rohani. Melalui akalnya, manusia dituntut untuk berpikir menggunakan akalnya untuk menciptakan sesuatu yang berguna dan bermanfaat bagi dirinya maupun untuk orang lain. Melalui jasmaninya, manusia dituntut untuk menggunakan fisik atau jasmani, melakukan sesuatu yang sesuai dengan fungsinya dan tidak bertentangan dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Selanjutnya ada erat hubungannya dengan satu, moral, yaitu nilai-nilai dalam masyarakat yang hubungannya dengan kesusilaan. Dua, norma, yaitu
buruk yang menjadi pegangan dalam mengukur dan mengatur tingkah laku manusia. 4. Estetika yaitu berhubungan dengan segala sesuatu yang tercakup dalam keindahan, kesatuan, keselarasan, dan kebalikan. D. Dinamika peradaban global. Dinamika peradaban global awal tahun 1990-an, dunia menyaksikan keruntuhan Uni Soviet yang menjadi ancaman utama sistem demokrasi liberal. Keruntuhan itu menandai berakhirnya sistem politik satu partai yang dikembangkan sejak Vladimir Lenin berkuasa dan pernah mengalami masa kejayaannya. Sementara itu, negara-negara dunia ketiga, baik karena tekanan internasional, Monetary Fund, IMF, atau World Bank, opini dunia maupun tekanan-tekanan internal menjadi semakin berorientasi ke arah sistem demokrasi dan pasar bebas. Perubahan-perubahan ini melibatkan sejumlah perkembangan yang dapat dipikirkan sebagai sesuatu yang mendalam terjadi di waktu sekarang dan melibatkan sesuatu transformasi struktural. Perubahan yang dimaksud diantara adalah rezim hak asasi manusia yang memastikan bahwa kedaulatan nasional tidak dapat menjamin legitimasi suatu negara dalam hukum internasional. Problematika peradaban pada kehidupan manusia. Arus modernisasi dan globalisasi adalah suatu yang pasti terjadi dan sulit untuk dikendalikan, terutama karena begitu cepatnya informasi yang masuk ke seluruh belahan dunia. Hal ini membawa pengaruh bagi seluruh bangsa di dunia, termasuk di dalam bangsa Indonesia. Dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, maka dunia menjadi sempit, ruang dan waktu menjadi sangat relatif dan tidak relevan. Sekian materi yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.